semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renika Terlandari, mahasiswi PPG kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah seorang guru program keahlian Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 10 Surabaya. Dalam hal ini, saya mengambil materi tentang prinsip dasar menggambar bentuk dengan model pembelajaran problem based learning. Bagi saya, pendidikan adalah sebuah pencarian karakter diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Tidak mengantuk kan hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, baik. Siap tidak ada. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa bersama supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan. Silakan Tasya, dipimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik anak-anak, kita cek sound dulu ya untuk hari ini ya. Seperti biasa, slogan kita SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 10 Surabaya. Hebat, hebat, hebat. Semangat seperti ini ya. Baik anak-anak, masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Sketsa. Oke, sketsa. Sekarang kita coba ulas kembali. Apa itu sketsa? Ayo Bim, apa Bim? Oke, sketsa adalah goresan cepat. Set gitu ya Bim ya? Ya Bim, set gitu ya. Oke, bagus Bim. Jadi, sketsa itu adalah goresan cepat yang dilakukan secara spontan berdasarkan penglihatan mata kita melalui objek ataupun kejadian yang kita lihat. Nah, setelah kita mempelajari tentang sketsa, maka kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang prinsip dasar menggambar bentuk. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pada hari ini ya. Sekarang, adakah di antara kalian yang pernah melihat gambar bentuk? Saya Bu. Oke, Andika. Waktu di SMP saya pernah disuruh gambar botol yang diarsir itu Bu. Oke, berarti Andika ini sudah pernah belajar menggambar bentuk. Objek yang dipilih adalah botol, kemudian menggunakan teknik arsir. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari lagi tentang gambar bentuk, tentunya dengan teori-teori dan juga teknik-teknik yang lebih dalam lagi, supaya hasil gambar bentuk kita akan menjadi lebih sempurna. Ya, kalau gitu apa perbedaan sketsa dengan gambar bentuk? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, apa? Jika gambar bentuk itu gambar yang dibuat oleh objek secara langsung. Jika sketsa goresan cepat. Oke, bagus sekali Ahtar. Jadi, kalau sketsa itu adalah goresan cepat,
Sedangkan gambar bentuk adalah menggambar dengan cara mengamati objek secara langsung. Tentunya gambar bentuk ini dilengkapi dengan teknik arsir yang melibatkan pencahayaan. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang prinsip dasar menggambar bentuk. Saya harapkan kalian memperhatikan paparan yang Ibu sampaikan melalui PPT, karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian harus mampu menjelaskan tentang prinsip dasar menggambar bentuk. Langsung saja ya. Di manakah posisi gambar bentuk? Nah, itu ya. Oke, kita dulu ya. Melihat dulu, mana sih letaknya gambar bentuk itu? Kalau kamu lihat, ada yang namanya sketsa. Sketsa itu juga bisa dipakai ya. Jadi semua itu berawal dari sketsa. Kemudian setelah sketsa jadi itu bisa menghasilkan apa? Ada yang namanya gambar bentuk. Oh, sketsa ditarik ke gambar bentuk. Oh, sketsa ditarik ke gambar perspektif. Oh, sketsa tarik lagi ke gambar ilustrasi dan yang lain. Jadi semua berawal dari sketsa dan menunjukkan tema-tema yang lain ya. Jadi ada ilustrasi, ada gambar-gambar yang lain. Setelah itu ya, dia letaknya dari sini. Selanjutnya, di sini ada prinsip dasar menggambar bentuk. Ya, jadi gambar bentuk itu kita belajarnya dengan mempelajari prinsip dasar menggambar bentuk. Kemudian ada tekniknya, artinya caranya kita membuat, dan juga media, alat dan bahan apa saja yang kita pakai untuk menggambar bentuk. Itu ya. Nah, untuk di sini kita mempelajarinya pada hari ini ya, ini tentang prinsip dasar menggambar bentuk dulu. Jadi kita membahas tentang prinsip dasarnya dulu ya. Apa nak? Tentang apa? Prinsip dasar menggambar bentuk. Apa saja yang tertulis di situ prinsipnya? Yang akan kalian bedah ya. Apa sih model itu? Apa sih ini ya? Kalian harus bisa menyampaikan, ya. Yuk, di komposisi yang pertama ada komposisi. Kemudian ada komposisi. Dan komposisi. Kalau melihat contoh gambar, ya, komposisi simetris itu bentuknya bagaimana? Lingkaran-lingkaran ya, sejajar ya kan, sejajar, kanan kiri sama, atas bawah sama, jumlahnya sama, bentuknya juga sama. Apabila dilipat dia bertel. Apa sih fungsinya pencahayaan? Untuk memunculkan apa? Refleksi ya, untuk memunculkan objek itu ya. Ada semacam cahaya, seberkas cahaya ya, kalau kalian tahu lagi seberkas cahaya terang menyinari hidup. Seperti itu berarti memang cahaya itu adalah untuk menyinari hidup ya, menyinari supaya objek ini menjadi lebih hidup, maka harus ada cahaya yang walaupun itu cuma seberkas ya, kecil sekali tapi itu ada dan harus dimunculkan. Berarti harus ada model atau objek. Nah, ini tadi ya, gambar bentuk itu wajib mencontoh, wajib melihat. Harus ada objeknya, harus ada contohnya, harus kita melihat. Oh, saya itu ketemu ini gambar apa? Saya itu gambar apa? Itu saya sudah tahu. Mau makan gimana? Nah, yang namanya judulnya itu menggambar bentuk berarti harus mengerti. Kalau tugasnya adalah membuat ilustrasi, baru kalian untuk mengarang indera, mengerti. Bu, Iya Rasyad. apakah pemandangan termasuk gambar bentuk? Pertanyaannya Rasyad, siapa yang tahu? Apakah gambar pemandangan termasuk gambar bentuk? Siapa yang tahu? Saya. Oke, Pasya. Silakan Pasya. Apa?
Menurut saya sendiri, gambar pemandangan itu tidak sama dengan gambar bentuk. Karena apa? Karena gambar bentuk itu kita melihat langsung objek di depan kita. Contohnya, saya ini menggambar bola. Di depan saya ada bola dan saya melukis bola itu. Sedangkan pemandangan itu terlalu luas, Bu. Jadi menurut saya pemandangan itu lebih ke membayangkan. Gitu. Berimajinasi. Ya, betul sekali. Karena di dalam pemandangan itu banyak sekali objek-objek yang bisa kita kan imajinasi. Nah, bagus sekali ya. Jadi Pasya tadi bilang jika gambar pemandangan itu bukan termasuk gambar bentuk karena objeknya itu terlalu luas gitu ya Pasya ya. Ya, betul. Ya, jadi objeknya terlalu luas. Di gambar pemandangan itu kita sebenarnya bisa berilustrasi ya. Jadi kita bisa mengangan-angan membuat gambar pemandangan tersebut. Dalam gambar pemandangan itu banyak sekali bentuk-bentuknya di situ ya. Jadi ada semacam bentuk pohon, ada lagi bentuk rumput, mungkin ada bentuk binatangnya, ada bentuk danaunya, dan banyak sekali yang beragam dalam gambar pemandangan itu. Begitu ya. Sedangkan kalau gambar bentuk, kita melihat mungkin suatu objek yang fokus kita pandang di situ, kemudian kita memperhatikan lengkap dengan pencahayaannya. Paham di sini? Oke. Dan selanjutnya adalah buatlah kelompok diskusi untuk menyelesaikan 5 kasus. Apa saja kasusnya tadi? Kasusnya tadi, prinsip dasar menggambar bentuk tadi 1. Ya, 5 kasus harus diselesaikan. Kemudian satu kelompoknya dari 5 sampai 6. Kalian membuat kelompok biru deh semuanya. Dengan instruksi saya, kalian harus melakukan sesuai dengan instruksi saya. Ya? Ya. Kita bermain-main dulu sebentar ya, sambil bernyanyi ini. Ya. Kita mulai. Kalau sudah hati tepuk tangan. Kalau sudah hati tepuk tangan. Kalau sudah hati, mari kita lakukan. Kalau sudah hati, cari dua teman. Oke, sudah pokoknya. Jalan lagi. Kalau sudah hati tepuk tangan. Kalau sudah hati tepuk tangan. Kalau sudah hati, mari kita lakukan. Kalau sudah hati, cari jadi teman yang kalian sudah berkumpul itu nanti yang akan menjadi kelompok kalian ya. Oke, sudah ya. Kumpul kelompoknya nomor 1, Oke, sudah. Nomor 2. Sekarang silakan kalian menuju ke tempat masing-masing bersama dengan kelompoknya. Kerjasama yang baik ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, tugas yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Tadi kan sudah membuat kelompok ya. Jadi sekarang kalian akan saya bagi ke kelompoknya. Nanti berkumpul kelompoknya masih sudah berkumpul deh kelompoknya. Silakan dikerjakan. Yang jelas kalian harus tertib sama kelompok masing-masing. Jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak mengerjakan ya. Oke, silakan kerjakan. Kelompok mana? Oke. Sudah menerima LKPD semua? Sudah. Silakan kalian kerjakan. Boleh menggunakan Canva ya ketika mengerjakan ya. Kalau misalkan punya aplikasi yang lainnya kamu bisa, dipersilakan. Yang mana? Oh iya ya. Ini tinggal tentang aja ya. Yang ada pertanyaan ya atau tidak di halaman terakhir itu kalian bisa mencentangnya saja ya semuanya ya. Iya. Ya siap itu teman-teman aja. Nah ini kelompok 4 ya? Ya, Bu. Kelompok 4 ini rencananya mau menggunakan aplikasi apa? Canva, Bu. Pakai Canva? Iya. Oke bisa ya pakai Canva ya? Bisa. Ya.
Baik, selanjutnya presentasi kelompoknya Pasya. Halo semuanya, kenalin nama aku Pas Ridwan Syah. Jadi hari ini aku dapat bagian mau jelasin pencahayaan. Dari pencahayaan sendiri itu adalah tahap di mana kita memperkirakan dari mana arah datangnya sinar terhadap benda yang kita akan gambar. So, pentingnya pencahayaan pada sebuah gambar itu benar-benar sangat penting. Karena apa? Karena tanpa adanya cahaya, gambar kita nggak akan pernah terlihat 3 dimensi ataupun terlihat hidup. Dan manfaat tujuan pencahayaan akan menghasilkan gambar dengan gelap terang sehingga gambar itu akan tampak lebih nyata. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara mendapatkan posisi pencahayaan yang baik? Oke, pertanyaan bagus Cinta. Unsur pencahayaan, kita bisa menghasilkan 2 cahaya, cahaya alami ataupun cahaya buatan. Ada yang tahu nggak cahaya buatan itu apa? Lampu, bener sekali Rasya. Contoh, bisa dipegangin? Oh ya. Misal kamu tanya kan, bagaimana caranya kita mendapatkan posisi paling terbaik? Kita bisa gunain lampu kita, misalkan flash, center kita. Wait. Contoh, kalian bisa melihat angle mana yang paling terbaik. Kalau misal ini masih jelek, kamu bisa merubah sini, sini, dan sini. Itu pentingnya kita bisa gunain cahaya kita sendiri dari senter ataupun lampu belajar. Jadi gitu Cinta. Puas Cinta? Ya, puas. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Silakan tutup Saudara Aisyah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah melakukan presentasi, saya yakin kalian sudah tahu apa itu pentingnya prinsip dasar menggambar bentuk. Bahwasanya prinsip dasar menggambar bentuk ini sebagai dasar kita untuk membuat karya gambar bentuk yang baik, yang enak dilihat dan juga dirasakan, begitu ya. Ibu ambil ya LKPD-nya ya, sudah selesai kan? Baik, minggu depan kita akan praktek menggambar bentuk buah. Silakan kalian dalam kelompok membawa satu contoh bentuk buah yang akan kalian amati dan akan kalian gambar. Jangan lupa membawa buku gambar A3 juga perlengkapan gambar lainnya, karena kita akan praktek menggambar bentuk dengan teknik arsir. Sudah, silakan kita tutup pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Silakan, kalau tadi itu Pasya yang memimpin doa, sekarang gantian si Raffi yang memimpin doa. Silakan Raffi. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa berguna bagi kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa bulan. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.